Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 11 IPA 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Ainul Fitria Wahyuni, saya Anissa Nur Zafira, saya Amanda Francisca, dan teman saya Azan Gigiara Antariksa. Kami ingin mempresentasikan materi sistem pernafasan pada manusia. Saya Anissa Nur Zafira. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pernafasan pada manusia. Apa sih sistem pernafasan pada manusia? Sistem pernafasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam darah. Sistem pernafasan ini berfungsi untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh tubuh berfungsi dengan baik. Nah, di dalam sistem pernafasan ini terdapat alat pernafasan, pengendalian pernafasan, transport dan pertukaran gas, volume dan kapasitas paru-paru. Nah, kenapa kita sebagai manusia sangat membutuhkan oksigen dalam kehidupan sehari-hari? Karena oksigen bisa menjalankan fungsi sel-sel yang ada di dalam tubuh. Coba kita bayangkan bagaimana kalau selama 5 menit aja kita sudah tidak ada memasukkan oksigen ke dalam tubuh. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita? Ini akan menyebabkan sel-sel yang ada pada tubuh kita mati dan rusak, dan ini sangat berisiko tinggi, yaitu menyebabkan kematian. Organ yang paling bertanggung jawab dalam tubuh kita itu adalah sistem pernapasan adalah paru-paru. Maka dari itu kita dilarang merokok atau berhenti menggunakan rokok bagi yang menggunakannya. Tapi ada sebagian orang yang sangat sensitif akan hal itu. Padahal dia tidak tahu sebenarnya setiap kali merokok pengguna akan menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru seperti nikotin dan karbon monoksida. Dan hubungannya atau resiko merokok dalam paru-paru adalah meningkatkan resiko kanker paru-paru. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainul Fitria Wahyuni. Pengertian sistem pernapasan manusia atau disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Pernapasan adalah sebuah proses yang terjadi secara otomatis di dalam tubuh manusia, bahkan ketika kita tidur sekalipun. Pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernapas disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambah usia, frekuensi pernapasannya akan semakin rendah. Selain itu, laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, karena kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada tubuh laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada tubuh perempuan. Nama saya Azan Gigiara Antariksa dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fungsi sistem pernapasan pada manusia.
Yang pertama yaitu mengambil oksigen dari atmosfer ke sel-sel tubuh. Kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh ke atmosfer. Ketiga, merupakan tempat pengeluaran air dan panas. Keempat, membantu menjaga keseimbangan asam basa dengan mengubah jumlah CO2 dan H2CO3 sebagai pembentuk ion H+. Kelima, memungkinkan untuk berbicara, bernyanyi, dan pembentukan vokal lainnya. Keenam, merupakan sistem pertahanan bagi benda asing yang terhirup. Ketujuh, mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan, dan menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melalui sirkulasi paru-paru. Kedelapan, meningkatkan tekanan vena akibat aktivitas pernapasan. Kesembilan, sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernapasan yaitu hidung. Sistem pernapasan terdiri atas saluran dan organ pernapasan, serta pompa ventilasi paru-paru. Saluran pernapasan adalah tabung atau pipa yang mengangkut udara dari atmosfer ke kantong udara alveolus pada organ paru-paru. Pompa ventilasi paru-paru terdiri atas dinding dada, otot pernapasan yang memperbesar dan memperkecil ukuran muka dada. Pusat saraf pernapasan di otak yang mengendalikan otot pernapasan serta saraf yang menghubungkan pusat pernapasan dengan otot pernapasan yaitu 1. Hidung, 2. Laring, 3. Trakea, 4. Bronkus, 5. Paru-paru.